Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Artis Raffi Ahmad saat ini tengah diisukan terlibat dalam dugaan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hal itu buntut dari unggahan Ketua National Corruption Watch atau NCW yakni Hanifah Sutrisna, di mana ia menuding Raffi Ahmad terlibat TPPU. Menanggapi hal tersebut, Raffi Ahmad memberi bantahan pada Jumat 2 Februari 2024. Raffi Ahmad mengatakan bahwa kabar tersebut tidak benar atau fitnah. Suami Nagita Slavina ini meminta masyarakat tidak mempercayai tudingan tersebut. Kendati demikian, Raffi Ahmad mengaku tidak patah semangat meski dijatuhkan dan difitnah. Ia mengaku akan lebih semangat lagi dalam bekerja. Bahkan Raffi Ahmad menyinggung soal gedung Rans Entertainment yang baru dibelinya untuk hadiah ulang tahun putra keduanya, Rianza Malik Ahmad alias Cipung, yang disebutnya bahkan masih nyicil. Ayah dua orang putra ini menilai tuduhan ini dilayangkan lantaran dirinya mendukung salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi pemilu 2024. Ia menegaskan kembali bahwa narasi adanya pencucian uang ini tidak benar. Pengacara Hotman Paris Hutapea pasang badan untuk artis Raffi Ahmad buntut tudingan dugaan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hotman Paris pun menantang National Corruption Watch atau NCW yang disebut pihak penuding. Hotman pun mengunggah sebuah video di akun Instagramnya @hotmanparisofficial pada Jumat 2 Februari 2024 terkait dugaan kasus TPPU Raffi Ahmad, di mana pihaknya menantang NCW untuk membuktikan perkataannya di depan dirinya dan Raffi Ahmad terkait tudingan TPPU tersebut. Hotman pun menantang NCW untuk menemui dirinya dan Raffi Ahmad pada Senin 5 Februari 2024 mendatang sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya diketahui saudara tudingan terhadap Raffi Ahmad itu disampaikan oleh Ketua NCW, yakni Hanifah Sutrisna melalui sebuah podcast. Video itu tayang pada Rabu 31 Januari 2024 dengan judul Ketika Bansos Dijadikan Bahan Bancaan Pilpres dan Pileg. Hanifah mengatakan terdapat aliran saham gratis yang diberikan Raffi Ahmad kepada dua putra Presiden Jokowi, yakni Kaisang Pangarep dan Gibran Raka Buming Raka. Ia melanjutkan pihaknya telah memperoleh aduan terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Raffi Ahmad. Menurut Hanifah Sutrisna selaku Ketua NCW, rekening milik Raffi selama ini digunakan sebagai kantong semar untuk menampung uang hasil korupsi para terduga dan terdakwa koruptor. Halo Ketua National Corruption Watch, NCW, Anda berani mengatakan bahwa Raffi Ahmad mencuci ratusan miliar. Kalau memang kau berani dengan omonganmu, datang ke Trans 7 hari Senin jam 9 pagi di Trans 7 ketemu Raffi dan Hotman, bawa bukti-buktimu. Kalau Anda tidak berani datang membawa bukti-bukti pencucian uang tersebut oleh Raffi, jangan lagi mengaku sebagai Ketua National Corruption Watch. Oke, hari Senin tanggal 5 Februari Anda ditunggu di Trans 7 jam 9 pagi, temu Raffi, bawa buktinya, ya, agar orang melihat watch semua buktimu. Tapi kalau kamu tidak berani datang, maka aku mau lihat watch mau lihat. Sosok Ketua National Corruption Watch atau NCW Hanifah Sutrisna menjadi perbincangan publik seusai menuding artis Raffi Ahmad melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hanifah menyebut jika Raffi Ahmad telah menerima dana uang mencapai ratusan miliar. Ketua NCW itu pun meminta pihak KPK, polisi, dan lembaga hukum bisa menyelidiki rumor tersebut. Diketahui saudara, Hanifah Sutrisna resmi dinobatkan menjadi Ketua Umum National Corruption Watch pada April 2022.
Adapun organisasi ini fokus bergerak memantau perjalanan roda pemerintahan, khususnya yang menangani persoalan praktik tindak pidana korupsi di jajaran pemerintahan baik pusat dan daerah. Ia menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum NCW menggantikan almarhum Dr. Andes Syaiful Nazar. Salah satu kasus yang disorotnya belakangan ialah terkait proyek Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, Batam. Menurut Hanifah, kejanggalan itu didapat dari hasil penyelidikan dan pengumpulan data informasi yang didapat oleh pihaknya. Pertama, perihal track record atau rekam jejak Singi melanjutkan komitmen investasi di Bangka Selatan dan Gresik. Atas hal tersebut, Hanifah menuturkan bagaimana mungkin Singi Group bisa investasi hingga US dollar, yakni 11,5. Selain itu, ia juga menyoroti dipulangkannya Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK serta Direktur Penyelidikan ke Polri. Hanifah mengaku telah mencium adanya kejanggalan. Ia menilai selain itu bahwa Raffi Ahmad disebut telah menerima dana hingga bernilai fantastis. Hanifah menyebut jika artis yang dijuluki Sultan Andara itu turut mengelola uang-uang yang ia dapatkan dari para terduga serta terdakwa korupsi, termasuk sumber-sumber uang yang dimaksud. Lebih jauh, Hanifah juga mengatakan dugaan aliran uang tersebut juga ditampung perusahaan Raffi Ahmad, yakni Rans Entertainment. Ia pun meminta agar KPK dan lembaga hukum segera menyelidiki rumor itu. Selain itu, Hanifah juga membocorkan dugaan seorang jenderal yang menitipkan dana pada Raffi Ahmad dan ingin hartanya dikembalikan. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap hanya di www.tribunx.com. Tetap bersama kami, sesaat lagi Anda akan menyaksikan program On Cam Every Night. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Artis Raffi Ahmad saat ini tengah diisukan terlibat dalam dugaan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hal itu buntut dari unggahan Ketua National Corruption Watch atau NCW yakni Hanifah Sutrisna, di mana ia menuding Raffi Ahmad terlibat TPPU. Menanggapi hal tersebut, Raffi Ahmad memberi bantahan pada Jumat 2 Februari 2024. Raffi Ahmad mengatakan bahwa kabar tersebut tidak benar atau fitnah. Suami Nagita Slavina ini meminta masyarakat tidak mempercayai tudingan tersebut. Kendati demikian, Raffi Ahmad mengaku tidak patah semangat meski dijatuhkan dan difitnah. Ia mengaku akan lebih semangat lagi dalam bekerja. Bahkan Raffi Ahmad menyinggung soal gedung Rans Entertainment yang baru dibelinya untuk hadiah ulang tahun putra keduanya, Rianza Malik Ahmad alias Cipung, yang disebutnya bahkan masih nyicil. Ayah dua orang putra ini menilai tuduhan ini dilayangkan lantaran dirinya mendukung salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi pemilu 2024. Ia menegaskan kembali bahwa narasi adanya pencucian uang ini tidak benar. Pengacara Hotman Paris Hutapea pasang badan untuk artis Raffi Ahmad buntut tudingan dugaan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hotman Paris pun menantang National Corruption Watch atau NCW yang disebut pihak penuding. Hotman pun mengunggah sebuah video di akun Instagramnya @hotmanparisofficial pada Jumat 2 Februari 2024 terkait dugaan kasus TPPU Raffi Ahmad, di mana pihaknya menantang NCW untuk membuktikan perkataannya di depan dirinya dan Raffi Ahmad terkait tudingan TPPU tersebut. Hotman pun menantang NCW untuk menemui dirinya dan Raffi Ahmad pada Senin 5 Februari 2024 mendatang sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya diketahui saudara tudingan terhadap Raffi Ahmad itu disampaikan oleh Ketua NCW, yakni Hanifah Sutrisna melalui sebuah podcast.
Video itu tayang pada Rabu 31 Januari 2024 dengan judul "Ketika Bansos Dijadikan Bahan Bancaan Pilpres dan Pileg". Hanifah mengatakan terdapat aliran saham gratis yang diberikan Raffi Ahmad kepada dua putra Presiden Jokowi, yakni Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka. Ia melanjutkan pihaknya telah memperoleh aduan terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Raffi Ahmad. Menurut Hanifah Sutrisna selaku Ketua NCW, rekening milik Raffi selama ini digunakan sebagai kantong semar untuk menampung uang hasil korupsi para terduga dan terdakwa koruptor. Halo Ketua National Corruption Watch, NCW, Anda berani mengatakan bahwa Raffi Ahmad mencuci ratusan miliar. Kalau memang kau berani dengan omonganmu, datang ke Trans 7 hari Senin jam 9 pagi di Trans 7 ketemu Raffi dan Hotman, bawa bukti-buktimu. Kalau Anda tidak berani datang membawa bukti-bukti pencucian uang tersebut oleh Raffi, jangan lagi mengaku sebagai Ketua National Corruption Watch. Oke, hari Senin tanggal 5 Februari Anda ditunggu di Trans 7 jam 9 pagi, temu Raffi, bawa buktinya ya, agar orang melihat, watch semua buktimu. Tapi kalau kamu tidak berani datang, maka aku mau lihat, watch mau lihat. Sosok Ketua National Corruption Watch atau NCW Hanifah Sutrisna menjadi perbincangan publik seusai menuding artis Raffi Ahmad melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hanifah menyebut jika Raffi Ahmad telah menerima dana uang mencapai ratusan miliar. Ketua NCW itu pun meminta pihak KPK, polisi, dan lembaga hukum bisa menyelidiki rumor tersebut. Diketahui saudara, Hanifah Sutrisna resmi dinobatkan menjadi Ketua Umum National Corruption Watch pada April 2022. Adapun organisasi ini fokus bergerak memantau perjalanan roda pemerintahan, khususnya yang menangani persoalan praktik tindak pidana korupsi di jajaran pemerintahan baik pusat dan daerah. Ia menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum NCW menggantikan almarhum Dr. Andes Syaiful Nazar. Salah satu kasus yang disorotnya belakangan ialah terkait proyek Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, Batam. Menurut Hanifah, kejanggalan itu didapat dari hasil penyelidikan dan pengumpulan data informasi yang didapat oleh pihaknya. Pertama, perihal track record atau rekam jejak Singi melanjutkan komitmen investasi di Bangka Selatan dan Gresik. Atas hal tersebut, Hanifah menuturkan bagaimana mungkin Singi Group bisa investasi hingga US dollar yakni 11,5. Selain itu, ia juga menyoroti dipulangkannya Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK serta Direktur Penyelidikan ke Polri. Hanifah mengaku telah mencium adanya kejanggalan. Ia menilai selain itu bahwa Raffi Ahmad disebut telah menerima dana hingga bernilai fantastis. Hanifah menyebut jika artis yang dijuluki Sultan Andara itu turut mengelola uang-uang yang ia dapatkan dari para terduga serta terdakwa korupsi, termasuk sumber-sumber uang yang dimaksud. Lebih jauh, Hanifah juga mengatakan dugaan aliran uang tersebut juga ditampung perusahaan Raffi Ahmad, yakni Rans Entertainment. Ia pun meminta agar KPK dan lembaga hukum segera menyelidiki rumor itu. Selain itu, Hanifah juga membocorkan dugaan seorang jenderal yang menitipkan dana pada Raffi Ahmad dan ingin hartanya dikembalikan. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap hanya di www.tribunx.com. Tetap bersama kami, sesaat lagi Anda akan menyaksikan program On Cam Every Night. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuadita.
Artis Raffi Ahmad saat ini tengah diisukan terlibat dalam dugaan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hal itu buntut dari unggahan Ketua National Corruption Watch atau NCW, yakni Hanifah Sutrisna, di mana ia menuding Raffi Ahmad terlibat TPPU. Menanggapi hal tersebut, Raffi Ahmad memberi bantahan pada Jumat 2 Februari 2024. Raffi Ahmad mengatakan bahwa kabar tersebut tidak benar atau fitnah. Suami Nagita Slavina ini meminta masyarakat tidak mempercayai tudingan tersebut. Kendati demikian, Raffi Ahmad mengaku tidak patah semangat meski dijatuhkan dan difitnah. Ia mengaku akan lebih semangat lagi dalam bekerja. Bahkan Raffi Ahmad menyinggung soal gedung Rans Entertainment yang baru dibelinya untuk hadiah ulang tahun putra keduanya, Rianza Malik Ahmad alias Cipung, yang disebutnya bahkan masih nyicil. Ayah dua orang putra ini menilai tuduhan ini dilayangkan lantaran dirinya mendukung salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi pemilu 2024. Ia menegaskan kembali bahwa narasi adanya pencucian uang ini tidak benar. Pengacara Hotman Paris Hutapea pasang badan untuk artis Raffi Ahmad buntut tudingan dugaan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hotman Paris pun menantang National Corruption Watch atau NCW yang disebut pihak penuding. Hotman pun mengunggah sebuah video di akun Instagramnya @hotmanparisofficial pada Jumat 2 Februari 2024 terkait dugaan kasus TPPU Raffi Ahmad, di mana pihaknya menantang NCW untuk membuktikan perkataannya di depan dirinya dan Raffi Ahmad terkait tudingan TPPU tersebut. Hotman pun menantang NCW untuk menemui dirinya dan Raffi Ahmad pada Senin 5 Februari 2024 mendatang sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya diketahui saudara, tudingan terhadap Raffi Ahmad itu disampaikan oleh Ketua NCW, yakni Hanifah Sutrisna melalui sebuah podcast. Video itu tayang pada Rabu 31 Januari 2024 dengan judul "Ketika Bansos Dijadikan Bahan Bancaan Pilpres dan Pileg". Hanifah mengatakan terdapat aliran saham gratis yang diberikan Raffi Ahmad kepada dua putra Presiden Jokowi, yakni Kaisang Pangarep dan Gibran Raka Buming Raka. Ia melanjutkan pihaknya telah memperoleh aduan terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Raffi Ahmad. Menurut Hanifah Sutrisna selaku Ketua NCW, rekening milik Raffi selama ini digunakan sebagai kantong semar untuk menampung uang hasil korupsi para terduga dan terdakwa koruptor. Halo Ketua National Corruption Watch, NCW, Anda berani mengatakan bahwa Raffi Ahmad mencuci ratusan miliar. Kalau memang kau berani dengan omonganmu, datang ke Trans 7 hari Senin jam 9 pagi di Trans 7 ketemu Raffi dan Hotman, bawa bukti-buktimu. Kalau Anda tidak berani datang membawa bukti-bukti pencucian uang tersebut oleh Raffi, jangan lagi mengaku sebagai Ketua National Corruption Watch. Oke, hari Senin tanggal 5 Februari Anda ditunggu di Trans 7 jam 9 pagi, temu Raffi, bawa buktinya, ya, agar orang melihat, watch semua buktimu. Tapi kalau kamu tidak berani datang, maka aku mau lihat, watch mau lihat. Sosok Ketua National Corruption Watch atau NCW Hanifah Sutrisna menjadi perbincangan publik seusai menuding artis Raffi Ahmad melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hanifah menyebut jika Raffi Ahmad telah menerima dana uang mencapai ratusan miliar. Ketua NCW itu pun meminta pihak KPK, polisi, dan lembaga hukum bisa menyelidiki rumor tersebut. Diketahui saudara, Hanifah Sutrisna resmi dinobatkan menjadi Ketua Umum National Corruption Watch pada April 2022. Adapun organisasi ini fokus bergerak memantau perjalanan roda pemerintahan,
khususnya yang menangani persoalan praktik tindak pidana korupsi di jajaran pemerintahan baik pusat dan daerah. Ia menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum NCW menggantikan almarhum Dr. Andes Syaiful Nazar. Salah satu kasus yang disorotnya belakangan ialah terkait proyek Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, Batam. Menurut Hanifah, kejanggalan itu didapat dari hasil penyelidikan dan pengumpulan data informasi yang didapat oleh pihaknya. Pertama, perihal track record atau rekam jejak Singi melanjutkan komitmen investasi di Bangka Selatan dan Gresik. Atas hal tersebut, Hanifah menuturkan bagaimana mungkin Singi Group bisa investasi hingga US dollar yakni 11,5. Selain itu, ia juga menyoroti dipulangkannya Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK serta Direktur Penyelidikan ke Polri. Hanifah mengaku telah mencium adanya kejanggalan. Ia menilai selain itu bahwa Raffi Ahmad disebut telah menerima dana hingga bernilai fantastis. Hanifah menyebut jika artis yang dijuluki Sultan Andara itu turut mengelola uang-uang yang ia dapatkan dari para terduga serta terdakwa korupsi, termasuk sumber-sumber uang yang dimaksud. Lebih jauh, Hanifah juga mengatakan dugaan aliran uang tersebut juga ditampung perusahaan Raffi Ahmad, yakni Rans Entertainment. Ia pun meminta agar KPK dan lembaga hukum segera menyelidiki rumor itu. Selain itu, Hanifah juga membocorkan dugaan seorang jenderal yang menitipkan dana pada Raffi Ahmad dan ingin hartanya dikembalikan. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap hanya di www.tribunx.com. Tetap bersama kami, sesaat lagi Anda akan menyaksikan program On Cam Every Night. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Artis Raffi Ahmad saat ini tengah diisukan terlibat dalam dugaan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hal itu buntut dari unggahan Ketua National Corruption Watch atau NCW yakni Hanifah Sutrisna, di mana ia menuding Raffi Ahmad terlibat TPPU. Menanggapi hal tersebut, Raffi Ahmad memberi bantahan pada Jumat 2 Februari 2024. Raffi Ahmad mengatakan bahwa kabar tersebut tidak benar atau fitnah. Suami Nagita Slavina ini meminta masyarakat tidak mempercayai tudingan tersebut. Kendati demikian, Raffi Ahmad mengaku tidak patah semangat meski dijatuhkan dan difitnah. Ia mengaku akan lebih semangat lagi dalam bekerja. Bahkan Raffi Ahmad menyinggung soal gedung Rans Entertainment yang baru dibelinya untuk hadiah ulang tahun putra keduanya, Rianza Malik Ahmad alias Cipung, yang disebutnya bahkan masih nyicil. Ayah dua orang putra ini menilai tuduhan ini dilayangkan lantaran dirinya mendukung salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi pemilu 2024. Ia menegaskan kembali bahwa narasi adanya pencucian uang ini tidak benar. Pengacara Hotman Paris Hutapea pasang badan untuk artis Raffi Ahmad buntut tudingan dugaan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hotman Paris pun menantang National Corruption Watch atau NCW yang disebut pihak penuding. Hotman pun mengunggah sebuah video di akun Instagramnya @hotmanparisofficial pada Jumat 2 Februari 2024 terkait dugaan kasus TPPU Raffi Ahmad, di mana pihaknya menantang NCW untuk membuktikan perkataannya di depan dirinya dan Raffi Ahmad terkait tudingan TPPU tersebut. Hotman pun menantang NCW untuk menemui dirinya dan Raffi Ahmad pada Senin 5 Februari 2024 mendatang sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya diketahui saudara tudingan terhadap Raffi Ahmad itu disampaikan oleh Ketua NCW, yakni Hanifah Sutrisna melalui sebuah podcast.
Video itu tayang pada Rabu 31 Januari 2024 dengan judul "Ketika Bansos Dijadikan Bahan Bancaan Pilpres dan Pileg". Hanifah mengatakan terdapat aliran saham gratis yang diberikan Raffi Ahmad kepada dua putra Presiden Jokowi, yakni Kaisang Pangarep dan Gibran Raka Buming Raka. Ia melanjutkan pihaknya telah memperoleh aduan terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Raffi Ahmad. Menurut Hanifah Sutrisna selaku Ketua NCW, rekening milik Raffi selama ini digunakan sebagai kantong semar untuk menampung uang hasil korupsi para terduga dan terdakwa koruptor. Halo Ketua National Corruption Watch, NCW, Anda berani mengatakan bahwa Raffi Ahmad mencuci ratusan miliar. Kalau memang kau berani dengan omonganmu, datang ke Trans 7 hari Senin jam 9 pagi di Trans 7 ketemu Raffi dan Hotman, bawa bukti-buktimu. Kalau Anda tidak berani datang membawa bukti-bukti pencucian uang tersebut oleh Raffi, jangan lagi mengaku sebagai Ketua National Corruption Watch. Oke, hari Senin tanggal 5 Februari Anda ditunggu di Trans 7 jam 9 pagi, temu Raffi, bawa buktinya, ya, agar orang melihat watch semua buktimu. Tapi kalau kamu tidak berani datang, maka aku mau lihat watch mau lihat. Sosok Ketua National Corruption Watch atau NCW Hanifah Sutrisna menjadi perbincangan publik seusai menuding artis Raffi Ahmad melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hanifah menyebut jika Raffi Ahmad telah menerima dana uang mencapai ratusan miliar. Ketua NCW itu pun meminta pihak KPK, polisi, dan lembaga hukum bisa menyelidiki rumor tersebut. Diketahui saudara, Hanifah Sutrisna resmi dinobatkan menjadi Ketua Umum National Corruption Watch pada April 2022. Adapun organisasi ini fokus bergerak memantau perjalanan roda pemerintahan, khususnya yang menangani persoalan praktik tindak pidana korupsi di jajaran pemerintahan baik pusat dan daerah. Ia menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum NCW menggantikan almarhum Dr. Andes Syaiful Nazar. Salah satu kasus yang disorotnya belakangan ialah terkait proyek Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, Batam. Menurut Hanifah, kejanggalan itu didapat dari hasil penyelidikan dan pengumpulan data informasi yang didapat oleh pihaknya. Pertama, perihal track record atau rekam jejak Singi melanjutkan komitmen investasi di Bangka Selatan dan Gresik. Atas hal tersebut, Hanifah menuturkan bagaimana mungkin Singi Group bisa investasi hingga US dollar yakni 11,5. Selain itu, ia juga menyoroti dipulangkannya Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK serta Direktur Penyelidikan ke Polri. Hanifah mengaku telah mencium adanya kejanggalan. Ia menilai selain itu bahwa Raffi Ahmad disebut telah menerima dana hingga bernilai fantastis. Hanifah menyebut jika artis yang dijuluki Sultan Andara itu turut mengelola uang-uang yang ia dapatkan dari para terduga serta terdakwa korupsi, termasuk sumber-sumber uang yang dimaksud. Lebih jauh, Hanifah juga mengatakan dugaan aliran uang tersebut juga ditampung perusahaan Raffi Ahmad, yakni Rans Entertainment. Ia pun meminta agar KPK dan lembaga hukum segera menyelidiki rumor itu. Selain itu, Hanifah juga membocorkan dugaan seorang jenderal yang menitipkan dana pada Raffi Ahmad dan ingin hartanya dikembalikan. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap hanya di www.tribunx.com. Tetap bersama kami, sesaat lagi Anda akan menyaksikan program On Cam Every Night. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita.
Artis Raffi Ahmad saat ini tengah diisukan terlibat dalam dugaan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hal itu buntut dari unggahan Ketua National Corruption Watch atau NCW, yakni Hanifah Sutrisna, di mana ia menuding Raffi Ahmad terlibat TPPU. Menanggapi hal tersebut, Raffi Ahmad memberi bantahan pada Jumat 2 Februari 2024. Raffi Ahmad mengatakan bahwa kabar tersebut tidak benar atau fitnah. Suami Nagita Slavina ini meminta masyarakat tidak mempercayai tudingan tersebut. Kendati demikian, Raffi Ahmad mengaku tidak patah semangat meski dijatuhkan dan difitnah. Ia mengaku akan lebih semangat lagi dalam bekerja. Bahkan Raffi Ahmad menyinggung soal gedung Rans Entertainment yang baru dibelinya untuk hadiah ulang tahun putra keduanya, Rianza Malik Ahmad alias Cipung, yang disebutnya bahkan masih nyicil. Ayah dua orang putra ini menilai tuduhan ini dilayangkan lantaran dirinya mendukung salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi pemilu 2024. Ia menegaskan kembali bahwa narasi adanya pencucian uang ini tidak benar. Pengacara Hotman Paris Hutapea pasang badan untuk artis Raffi Ahmad buntut tudingan dugaan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hotman Paris pun menantang National Corruption Watch atau NCW yang disebut pihak penuding. Hotman pun mengunggah sebuah video di akun Instagramnya @hotmanparisofficial pada Jumat 2 Februari 2024 terkait dugaan kasus TPPU Raffi Ahmad, di mana pihaknya menantang NCW untuk membuktikan perkataannya di depan dirinya dan Raffi Ahmad terkait tudingan TPPU tersebut. Hotman pun menantang NCW untuk menemui dirinya dan Raffi Ahmad pada Senin 5 Februari 2024 mendatang sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya diketahui saudara, tudingan terhadap Raffi Ahmad itu disampaikan oleh Ketua NCW, yakni Hanifah Sutrisna melalui sebuah podcast. Video itu tayang pada Rabu 31 Januari 2024 dengan judul "Ketika Bansos Dijadikan Bahan Bancaan Pilpres dan Pileg". Hanifah mengatakan terdapat aliran saham gratis yang diberikan Raffi Ahmad kepada dua putra Presiden Jokowi, yakni Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka. Ia melanjutkan pihaknya telah memperoleh aduan terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Raffi Ahmad. Menurut Hanifah Sutrisna selaku Ketua NCW, rekening milik Raffi selama ini digunakan sebagai kantong semar untuk menampung uang hasil korupsi para terduga dan terdakwa koruptor. Halo Ketua National Corruption Watch, NCW, Anda berani mengatakan bahwa Raffi Ahmad mencuci ratusan miliar. Kalau memang kau berani dengan omonganmu, datang ke Trans 7 hari Senin jam 9 pagi di Trans 7 ketemu Raffi dan Hotman, bawa bukti-buktimu. Kalau Anda tidak berani datang membawa bukti-bukti pencucian uang tersebut oleh Raffi, jangan lagi mengaku sebagai Ketua National Corruption Watch. Oke, hari Senin tanggal 5 Februari Anda ditunggu di Trans 7 jam 9 pagi, temu Raffi, bawa buktinya ya, agar orang melihat watch semua buktimu. Tapi kalau kamu tidak berani datang, maka aku mau lihat watch mau lihat. Sosok Ketua National Corruption Watch atau NCW Hanifah Sutrisna menjadi perbincangan publik seusai menuding artis Raffi Ahmad melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hanifah menyebut jika Raffi Ahmad telah menerima dana uang mencapai ratusan miliar. Ketua NCW itu pun meminta pihak KPK, polisi, dan lembaga hukum bisa menyelidiki rumor tersebut. Diketahui saudara, Hanifah Sutrisna resmi dinobatkan menjadi Ketua Umum National Corruption Watch pada April 2022. Adapun organisasi ini fokus bergerak memantau perjalanan roda pemerintahan
khususnya yang menangani persoalan praktik tindak pidana korupsi di jajaran pemerintahan baik pusat dan daerah. Ia menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum NCW menggantikan almarhum Dr. Andes Syaiful Nazar. Salah satu kasus yang disorotnya belakangan ialah terkait proyek Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, Batam. Menurut Hanifah, kejanggalan itu didapat dari hasil penyelidikan dan pengumpulan data informasi yang didapat oleh pihaknya. Pertama, perihal track record atau rekam jejak Singi melanjutkan komitmen investasi di Bangka Selatan dan Gresik. Atas hal tersebut, Hanifah menuturkan bagaimana mungkin Singi Group bisa investasi hingga US dollar, yakni 11,5. Selain itu, ia juga menyoroti dipulangkannya Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK serta Direktur Penyelidikan ke Polri. Hanifah mengaku telah mencium adanya kejanggalan. Ia menilai selain itu bahwa Raffi Ahmad disebut telah menerima dana hingga bernilai fantastis. Hanifah menyebut jika artis yang dijuluki Sultan Andara itu turut mengelola uang-uang yang ia dapatkan dari para terduga serta terdakwa korupsi, termasuk sumber-sumber uang yang dimaksud. Lebih jauh, Hanifah juga mengatakan dugaan aliran uang tersebut juga ditampung perusahaan Raffi Ahmad, yakni Rans Entertainment. Ia pun meminta agar KPK dan lembaga hukum segera menyelidiki rumor itu. Selain itu, Hanifah juga membocorkan dugaan seorang jenderal yang menitipkan dana pada Raffi Ahmad dan ingin hartanya dikembalikan. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap hanya di www.tribunx.com. Tetap bersama kami, sesaat lagi Anda akan menyaksikan program On Cam Every Night. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Artis Raffi Ahmad saat ini tengah diisukan terlibat dalam dugaan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hal itu buntut dari unggahan Ketua National Corruption Watch atau NCW yakni Hanifah Sutrisna, di mana ia menuding Raffi Ahmad terlibat TPPU. Menanggapi hal tersebut, Raffi Ahmad memberi bantahan pada Jumat 2 Februari 2024. Raffi Ahmad mengatakan bahwa kabar tersebut tidak benar atau fitnah. Suami Nagita Slavina ini meminta masyarakat tidak mempercayai tudingan tersebut. Kendati demikian, Raffi Ahmad mengaku tidak patah semangat meski dijatuhkan dan difitnah. Ia mengaku akan lebih semangat lagi dalam bekerja. Bahkan Raffi Ahmad menyinggung soal gedung Rans Entertainment yang baru dibelinya untuk hadiah ulang tahun putra keduanya, Rianza Malik Ahmad alias Cipung, yang disebutnya bahkan masih nyicil. Ayah dua orang putra ini menilai tuduhan ini dilayangkan lantaran dirinya mendukung salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi pemilu 2024. Ia menegaskan kembali bahwa narasi adanya pencucian uang ini tidak benar. Pengacara Hotman Paris Hutapea pasang badan untuk artis Raffi Ahmad buntut tudingan dugaan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hotman Paris pun menantang National Corruption Watch atau NCW yang disebut pihak penuding. Hotman pun mengunggah sebuah video di akun Instagramnya @hotmanparisofficial pada Jumat 2 Februari 2024 terkait dugaan kasus TPPU Raffi Ahmad, di mana pihaknya menantang NCW untuk membuktikan perkataannya di depan dirinya dan Raffi Ahmad terkait tudingan TPPU tersebut. Hotman pun menantang NCW untuk menemui dirinya dan Raffi Ahmad pada Senin 5 Februari 2024 mendatang sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya diketahui saudara, tudingan terhadap Raffi Ahmad itu disampaikan oleh Ketua NCW, yakni Hanifah Sutrisna melalui sebuah podcast.
Video itu tayang pada Rabu 31 Januari 2024 dengan judul "Ketika Bansos Dijadikan Bahan Bancaan Pilpres dan Pileg". Hanifah mengatakan terdapat aliran saham gratis yang diberikan Raffi Ahmad kepada dua putra Presiden Jokowi, yakni Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka. Ia melanjutkan pihaknya telah memperoleh aduan terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Raffi Ahmad. Menurut Hanifah Sutrisna selaku Ketua NCW, rekening milik Raffi selama ini digunakan sebagai kantong semar untuk menampung uang hasil korupsi para terduga dan terdakwa koruptor. Halo Ketua National Corruption Watch, NCW, Anda berani mengatakan bahwa Raffi Ahmad mencuci ratusan miliar. Kalau memang kau berani dengan omonganmu, datang ke Trans 7 hari Senin jam 9 pagi di Trans 7 ketemu Raffi dan Hotman, bawa bukti-buktimu. Kalau Anda tidak berani datang membawa bukti-bukti pencucian uang tersebut oleh Raffi, jangan lagi mengaku sebagai Ketua National Corruption Watch. Oke, hari Senin tanggal 5 Februari Anda ditunggu di Trans 7 jam 9 pagi, temu Raffi, bawa buktinya ya, agar orang melihat watch semua buktimu. Tapi kalau kamu tidak berani datang, maka aku mau lihat watch mau lihat. Sosok Ketua National Corruption Watch atau NCW Hanifah Sutrisna menjadi perbincangan publik seusai menuding artis Raffi Ahmad melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hanifah menyebut jika Raffi Ahmad telah menerima dana uang mencapai ratusan miliar. Ketua NCW itu pun meminta pihak KPK, polisi, dan lembaga hukum bisa menyelidiki rumor tersebut. Diketahui saudara, Hanifah Sutrisna resmi dinobatkan menjadi Ketua Umum National Corruption Watch pada April 2022. Adapun organisasi ini fokus bergerak memantau perjalanan roda pemerintahan, khususnya yang menangani persoalan praktik tindak pidana korupsi di jajaran pemerintahan baik pusat dan daerah. Ia menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum NCW menggantikan almarhum Dr. Andes Syaiful Nazar. Salah satu kasus yang disorotnya belakangan ialah terkait proyek Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, Batam. Menurut Hanifah, kejanggalan itu didapat dari hasil penyelidikan dan pengumpulan data informasi yang didapat oleh pihaknya. Pertama, perihal track record atau rekam jejak Singi melanjutkan komitmen investasi di Bangka Selatan dan Gresik. Atas hal tersebut, Hanifah menuturkan bagaimana mungkin Singi Group bisa investasi hingga US dollar yakni 11,5. Selain itu, ia juga menyoroti dipulangkannya Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK serta Direktur Penyelidikan ke Polri. Hanifah mengaku telah mencium adanya kejanggalan. Ia menilai selain itu bahwa Raffi Ahmad disebut telah menerima dana hingga bernilai fantastis. Hanifah menyebut jika artis yang dijuluki Sultan Andara itu turut mengelola uang-uang yang ia dapatkan dari para terduga serta terdakwa korupsi, termasuk sumber-sumber uang yang dimaksud. Lebih jauh, Hanifah juga mengatakan dugaan aliran uang tersebut juga ditampung perusahaan Raffi Ahmad, yakni Rans Entertainment. Ia pun meminta agar KPK dan lembaga hukum segera menyelidiki rumor itu. Selain itu, Hanifah juga membocorkan dugaan seorang jenderal yang menitipkan dana pada Raffi Ahmad dan ingin hartanya dikembalikan. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap hanya di www.tribunx.com. Tetap bersama kami, sesaat lagi Anda akan menyaksikan program On Cam Every Night. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuandita.
Artis Raffi Ahmad saat ini tengah diisukan terlibat dalam dugaan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hal itu buntut dari unggahan Ketua National Corruption Watch atau NCW, yakni Hanifah Sutrisna, di mana ia menuding Raffi Ahmad terlibat TPPU. Menanggapi hal tersebut, Raffi Ahmad memberi bantahan pada Jumat 2 Februari 2024. Raffi Ahmad mengatakan bahwa kabar tersebut tidak benar atau fitnah. Suami Nagita Slavina ini meminta masyarakat tidak mempercayai tudingan tersebut. Kendati demikian, Raffi Ahmad mengaku tidak patah semangat meski dijatuhkan dan difitnah. Ia mengaku akan lebih semangat lagi dalam bekerja. Bahkan Raffi Ahmad menyinggung soal gedung Rans Entertainment yang baru dibelinya untuk hadiah ulang tahun putra keduanya, Rianza Malik Ahmad alias Cipung, yang disebutnya bahkan masih nyicil. Ayah dua orang putra ini menilai tuduhan ini dilayangkan lantaran dirinya mendukung salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi pemilu 2024. Ia menegaskan kembali bahwa narasi adanya pencucian uang ini tidak benar. Pengacara Hotman Paris Hutapea pasang badan untuk artis Raffi Ahmad buntut tudingan dugaan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hotman Paris pun menantang National Corruption Watch atau NCW yang disebut pihak penuding. Hotman pun mengunggah sebuah video di akun Instagramnya @hotmanparisofficial pada Jumat 2 Februari 2024 terkait dugaan kasus TPPU Raffi Ahmad, di mana pihaknya menantang NCW untuk membuktikan perkataannya di depan dirinya dan Raffi Ahmad terkait tudingan TPPU tersebut. Hotman pun menantang NCW untuk menemui dirinya dan Raffi Ahmad pada Senin 5 Februari 2024 mendatang sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya diketahui saudara tudingan terhadap Raffi Ahmad itu disampaikan oleh Ketua NCW, yakni Hanifah Sutrisna melalui sebuah podcast. Video itu tayang pada Rabu 31 Januari 2024 dengan judul Ketika Bansos Dijadikan Bahan Bancaan Pilpres dan Pileg. Hanifah mengatakan terdapat aliran saham gratis yang diberikan Raffi Ahmad kepada dua putra Presiden Jokowi, yakni Kaisang Pangarep dan Gibran Raka Buming Raka. Ia melanjutkan pihaknya telah memperoleh aduan terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Raffi Ahmad. Menurut Hanifah Sutrisna selaku Ketua NCW, rekening milik Raffi selama ini digunakan sebagai kantong semar untuk menampung uang hasil korupsi para terduga dan terdakwa koruptor. Halo Ketua National Corruption Watch, NCW, Anda berani mengatakan bahwa Raffi Ahmad mencuci ratusan miliar. Kalau memang kau berani dengan omonganmu, datang ke Trans 7 hari Senin jam 9 pagi di Trans 7 ketemu Raffi dan Hotman, bawa bukti-buktimu. Kalau Anda tidak berani datang membawa bukti-bukti pencucian uang tersebut oleh Raffi, jangan lagi mengaku sebagai Ketua National Corruption Watch. Oke, hari Senin tanggal 5 Februari Anda ditunggu di Trans 7 jam 9 pagi, temu Raffi, bawa buktinya ya, agar orang melihat watch semua buktimu. Tapi kalau kamu tidak berani datang, maka aku mau lihat watch mau lihat. Sosok Ketua National Corruption Watch atau NCW Hanifah Sutrisna menjadi perbincangan publik seusai menuding artis Raffi Ahmad melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hanifah menyebut jika Raffi Ahmad telah menerima dana uang mencapai ratusan miliar. Ketua NCW itu pun meminta pihak KPK, polisi, dan lembaga hukum bisa menyelidiki rumor tersebut. Diketahui saudara, Hanifah Sutrisna resmi dinobatkan menjadi Ketua Umum National Corruption Watch pada April 2022. Adapun organisasi ini fokus bergerak memantau perjalanan roda pemerintahan
khususnya yang menangani persoalan praktik tindak pidana korupsi di jajaran pemerintahan baik pusat dan daerah. Ia menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum NCW menggantikan almarhum Dr. Andes Syaiful Nazar. Salah satu kasus yang disorotnya belakangan ialah terkait proyek Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, Batam. Menurut Hanifah, kejanggalan itu didapat dari hasil penyelidikan dan pengumpulan data informasi yang didapat oleh pihaknya. Pertama, perihal track record atau rekam jejak Singi melanjutkan komitmen investasi di Bangka Selatan dan Gresik. Atas hal tersebut, Hanifah menuturkan bagaimana mungkin Singi Group bisa investasi hingga US dollar, yakni 11,5. Selain itu, ia juga menyoroti dipulangkannya Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK serta Direktur Penyelidikan ke Polri. Hanifah mengaku telah mencium adanya kejanggalan. Ia menilai selain itu bahwa Raffi Ahmad disebut telah menerima dana hingga bernilai fantastis. Hanifah menyebut jika artis yang dijuluki Sultan Andara itu turut mengelola uang-uang yang ia dapatkan dari para terduga serta terdakwa korupsi, termasuk sumber-sumber uang yang dimaksud. Lebih jauh, Hanifah juga mengatakan dugaan aliran uang tersebut juga ditampung perusahaan Raffi Ahmad, yakni Rans Entertainment. Ia pun meminta agar KPK dan lembaga hukum segera menyelidiki rumor itu. Selain itu, Hanifah juga membocorkan dugaan seorang jenderal yang menitipkan dana pada Raffi Ahmad dan ingin hartanya dikembalikan. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap hanya di www.tribunx.com. Tetap bersama kami, sesaat lagi Anda akan menyaksikan program On Cam Every Night. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Artis Raffi Ahmad saat ini tengah diisukan terlibat dalam dugaan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hal itu buntut dari unggahan Ketua National Corruption Watch atau NCW yakni Hanifah Sutrisna, di mana ia menuding Raffi Ahmad terlibat TPPU. Menanggapi hal tersebut, Raffi Ahmad memberi bantahan pada Jumat 2 Februari 2024. Raffi Ahmad mengatakan bahwa kabar tersebut tidak benar atau fitnah. Suami Nagita Slavina ini meminta masyarakat tidak mempercayai tudingan tersebut. Kendati demikian, Raffi Ahmad mengaku tidak patah semangat meski dijatuhkan dan difitnah. Ia mengaku akan lebih semangat lagi dalam bekerja. Bahkan Raffi Ahmad menyinggung soal gedung Rans Entertainment yang baru dibelinya untuk hadiah ulang tahun putra keduanya, Rianza Malik Ahmad alias Cipung, yang disebutnya bahkan masih nyicil. Ayah dua orang putra ini menilai tuduhan ini dilayangkan lantaran dirinya mendukung salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi pemilu 2024. Ia menegaskan kembali bahwa narasi adanya pencucian uang ini tidak benar. Pengacara Hotman Paris Hutapea pasang badan untuk artis Raffi Ahmad buntut tudingan dugaan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hotman Paris pun menantang National Corruption Watch atau NCW yang disebut pihak penuding. Hotman pun mengunggah sebuah video di akun Instagramnya @hotmanparisofficial pada Jumat 2 Februari 2024 terkait dugaan kasus TPPU Raffi Ahmad, di mana pihaknya menantang NCW untuk membuktikan perkataannya di depan dirinya dan Raffi Ahmad terkait tudingan TPPU tersebut. Hotman pun menantang NCW untuk menemui dirinya dan Raffi Ahmad pada Senin 5 Februari 2024 mendatang sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya diketahui saudara tudingan terhadap Raffi Ahmad itu disampaikan oleh Ketua NCW, yakni Hanifah Sutrisna melalui sebuah podcast.
Video itu tayang pada Rabu 31 Januari 2024 dengan judul "Ketika Bansos Dijadikan Bahan Bancaan Pilpres dan Pileg". Hanifah mengatakan terdapat aliran saham gratis yang diberikan Raffi Ahmad kepada dua putra Presiden Jokowi, yakni Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka. Ia melanjutkan pihaknya telah memperoleh aduan terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Raffi Ahmad. Menurut Hanifah Sutrisna selaku Ketua NCW, rekening milik Raffi selama ini digunakan sebagai kantong semar untuk menampung uang hasil korupsi para terduga dan terdakwa koruptor. Halo Ketua National Corruption Watch, NCW, Anda berani mengatakan bahwa Raffi Ahmad mencuci ratusan miliar. Kalau memang kau berani dengan omonganmu, datang ke Trans 7 hari Senin jam 9 pagi di Trans 7 ketemu Raffi dan Hotman, bawa bukti-buktimu. Kalau Anda tidak berani datang membawa bukti-bukti pencucian uang tersebut oleh Raffi, jangan lagi mengaku sebagai Ketua National Corruption Watch. Oke? Hari Senin tanggal 5 Februari Anda ditunggu di Trans 7 jam 9 pagi, temu Raffi, bawa buktinya, ya, agar orang melihat watch semua buktimu. Tapi kalau kamu tidak berani datang, maka aku mau lihat watch mau lihat. Sosok Ketua National Corruption Watch atau NCW Hanifah Sutrisna menjadi perbincangan publik seusai menuding artis Raffi Ahmad melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hanifah menyebut jika Raffi Ahmad telah menerima dana uang mencapai ratusan miliar. Ketua NCW itu pun meminta pihak KPK, polisi, dan lembaga hukum bisa menyelidiki rumor tersebut. Diketahui saudara, Hanifah Sutrisna resmi dinobatkan menjadi Ketua Umum National Corruption Watch pada April 2022. Adapun organisasi ini fokus bergerak memantau perjalanan roda pemerintahan, khususnya yang menangani persoalan praktik tindak pidana korupsi di jajaran pemerintahan baik pusat dan daerah. Ia menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum NCW menggantikan almarhum Dr. Andes Syaiful Nazar. Salah satu kasus yang disorotnya belakangan ialah terkait proyek Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, Batam. Menurut Hanifah, kejanggalan itu didapat dari hasil penyelidikan dan pengumpulan data informasi yang didapat oleh pihaknya. Pertama, perihal track record atau rekam jejak Singi melanjutkan komitmen investasi di Bangka Selatan dan Gresik. Atas hal tersebut, Hanifah menuturkan bagaimana mungkin Singi Group bisa investasi hingga US dollar yakni 11,5. Selain itu, ia juga menyoroti dipulangkannya Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK serta Direktur Penyelidikan ke Polri. Hanifah mengaku telah mencium adanya kejanggalan. Ia menilai selain itu bahwa Raffi Ahmad disebut telah menerima dana hingga bernilai fantastis. Hanifah menyebut jika artis yang dijuluki Sultan Andara itu turut mengelola uang-uang yang ia dapatkan dari para terduga serta terdakwa korupsi, termasuk sumber-sumber uang yang dimaksud. Lebih jauh, Hanifah juga mengatakan dugaan aliran uang tersebut juga ditampung perusahaan Raffi Ahmad, yakni Rans Entertainment. Ia pun meminta agar KPK dan lembaga hukum segera menyelidiki rumor itu. Selain itu, Hanifah juga membocorkan dugaan seorang jenderal yang menitipkan dana pada Raffi Ahmad dan ingin hartanya dikembalikan. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap hanya di www.tribunx.com. Tetap bersama kami, sesaat lagi Anda akan menyaksikan program On Cam Every Night. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita.
Artis Raffi Ahmad saat ini tengah diisukan terlibat dalam dugaan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hal itu buntut dari unggahan Ketua National Corruption Watch atau NCW, yakni Hanifah Sutrisna, di mana ia menuding Raffi Ahmad terlibat TPPU. Menanggapi hal tersebut, Raffi Ahmad memberi bantahan pada Jumat 2 Februari 2024. Raffi Ahmad mengatakan bahwa kabar tersebut tidak benar atau fitnah. Suami Nagita Slavina ini meminta masyarakat tidak mempercayai tudingan tersebut. Kendati demikian, Raffi Ahmad mengaku tidak patah semangat meski dijatuhkan dan difitnah. Ia mengaku akan lebih semangat lagi dalam bekerja. Bahkan Raffi Ahmad menyinggung soal gedung Rans Entertainment yang baru dibelinya untuk hadiah ulang tahun putra keduanya, Rianza Malik Ahmad alias Cipung, yang disebutnya bahkan masih nyicil. Ayah dua orang putra ini menilai tuduhan ini dilayangkan lantaran dirinya